Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat. Oke teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memberikan satu tutorial mengenai bagaimana agar kita jangan salah memilih bed ya. Jadi banyak teman-teman kita ya, terutama dari pemain-pemain yang pemula ya, itu biasanya salah dalam membeli peralatan tenis meja, terutama yang berhubungan dengan bed. Nah, bagaimana cara kita bisa memilih bed dengan baik ya? Ini tentunya harus ada pengetahuan kita mengenai macam-macam tipe bed untuk pemain jenis ataupun tipikal apa ya. Nah, untuk itu akan saya terangkan sedikit mengenai bagaimana cara memilih bed yang baik dan benar. Nah, baiklah teman-teman semua, cara memilih bed ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya adalah pertama adalah dengan mengenali terlebih dahulu sebetulnya tipe ataupun gaya permainan kita itu apa. Sebagai contoh, apabila kita adalah sebagai pemain serang ya, kita harus memilih bed-bed tipe penyerang ya. Nah, tentunya bed-bed tipe penyerang itu mempunyai ciri-ciri khusus ya, dan memang sangat berbeda dengan bed-bed tipe defense. Meskipun pada kenyataannya memang ada beberapa pemain yang defense yang memang agak sedikit bisa dibilang sedikit nyeleneh ya. Jadi mereka menggunakan bed ataupun peralatan yang memang untuk pemain serang. Nah, namun pada intinya ya, sebaiknya kita memilih bed sesuai dengan yang diperuntukannya. Artinya apabila kita pemain serang ya, pergunakanlah bed yang memang khusus untuk pemain serang. Oke teman-teman semua, ciri-ciri bed pemain serang yang harus kita ketahui adalah salah satunya adalah pertama adalah ukurannya standar terlebih dahulu. Ukuran standar dari bed serang itu untuk headnya itu biasanya ukuran standarnya itu 15 kali 15,7 cm. Nah, itu adalah ukuran bed untuk headnya ya. Nah, kemudian untuk ukuran gagangnya juga standar ya, antara ya 10-an lah, 10 cm. Itu pertama ukuran dari diameternya dari bed tersebut. Kemudian yang kedua, tebal dari kayu. Ya, tebal dari kayu yang seperti ini ya, kayunya ya. Itu tebalnya itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 mm atau lebih sedikit nggak masalah ya. Bisa dibilang ya, kalau saya perkirakan itu sampai dengan 8 masih oke lah untuk pemain serang. Nah, apabila Anda sebagai pemain serang, pertama pilih kayunya yang tipenya seperti itu. Terus yang kedua, pemain serang itu sebetulnya macam-macam. Ada pemain serang yang memang untuk top spinnya itu lebih tinggi top spinnya dibanding dengan lob spin. Nah, ada juga yang kebalikan, lob spinnya lebih dominan daripada yang top spin. Nah, untuk itu untuk yang dari kayu ya, untuk yang lob spinnya lebih dominan daripada top spin, mungkin harus kita perhatikan untuk top play-nya. Nah, teman-teman semua, top play untuk pemain serang yang memang lob spinnya lebih dominan daripada top spinnya, biasanya bisa menggunakan top play yang terbuat
terbuat ataupun berbahan limba ya. Karena limba ini memang di samping dia kontrolnya juga bagus, kemudian dia juga untuk lob spin cukup lumayan enak ya, karena dia bisa meredam bola ya. Nah, sementara untuk pemain yang top spin memang biasanya menggunakan top play seperti Inoki, kemudian seperti Koto. Ini kalau dilihat dari segi top playnya ya. Nah, kemudian untuk dari segi beratnya, untuk pemain serang itu sebaiknya menggunakan bat yang beratnya itu di atas 80 gram ya. Entah itu 85, 88 ataupun 90 ya. Tapi jangan sampai di atas 90, di atas 100, karena memang sudah tidak maksimal lagi, terutama untuk kekuatan tangan kita sepertinya sudah tidak sesuai dengan kekuatan tangan kita. Jadi sebaiknya maksimal bat untuk pemain serang adalah 90 gram. Walaupun standarnya untuk bat rata-rata itu standarnya itu 88 gram. Nah, sekarang bagaimana untuk pemain defense? Nah, pemain defense ini sebetulnya ada dua tipe ya. Kalau menurut saya defense itu ada defense yang sifatnya memang blocker, dan yang kedua adalah defense yang memang sifatnya chopper. Nah, di mana blocker dan chopper juga itu mempunyai bisa dibilang dapat menggunakan bat dengan tipe yang sama ya. Nah, namun kebanyakan ya untuk dua tipe ini itu menggunakan kayu yang karbonnya itu adalah karbon sebelah. Ada juga yang all wood ya. Biasanya untuk pemain yang memang total defense itu menggunakan kayu yang all wood. Namun kita juga mesti perhatikan terutama untuk ketebalan kayu pemain defense ya. Untuk ketebalan kayu pemain defense itu biasanya di bawah 6 mm ya. Karena dia memang menghendaki atau memungkinkan kontrolnya itu tinggi sekali, atau semakin tinggi semakin bagus ya. Berbeda dengan pemain ofensif ya. Jadi biasanya untuk pemain defense itu kayunya itu lebih tipis daripada pemain yang ofensif. Nah, namun demikian ukuran batnya juga kalau yang defense total ya, biasanya untuk yang defense total selain kayunya ukuran tebalnya itu cuma 4 sampai dengan berapa? 6 atau di bawah 6 mm ya. Lebarnya biasanya oversize ya. Jadi lebih lebar pemain defense total daripada pemain blocker. Biasanya sih seperti itu ya. Nah, kemudian dari segi handle sih nggak ada masalah, itu handle bisa saja gimana pemainnya ya. Nah, jadi demikian teman-teman cara memilih bat yang cocok untuk pemain defense ataupun pemain serang ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tutorial ini ataupun dengan tips ini semoga bisa membantu teman-teman dalam memilih bat, terutama berdasarkan tipe permainan. Terima kasih teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.